See you again with me, Jansar Channel, Live Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku kawan. Saat ini aku lagi di daerah Kelkel, yaitu tepatnya di kawasan Kelkel Creative Space. Inilah daerahnya kawan. Kelkel Creative Space is a contemporary community art space. It provides a platform for local artists, a unique program of exhibition, and support for the development of creative and cultural programming on the Northern Beaches, Sydney, New South Wales, Australia. Kali ini aku lagi di daerah Kelkel Creative Space kawan, tempat komunitas yang bermacam-macam, olahraga dan seni, untuk program pengembangan kreativitas dan budaya bagi warganya yang berada di kawasan utara dari kota Sydney, New South Wales, Australia kawan. Sambil jalan-jalan seperti biasa aku ajak untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Kali ini dalam surat Ibrahim, surat nomor 14 ayat yang ke-24 kawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha bis-samaa. Shadaqallahul azim. It's mean, do you not see how Allah has give the example of a good words? It's like a good tree whose root is firmly fixed and whose branches reach the sky. Yang artinya kurang lebih begini kawan. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan sebuah kalimat yang sangat baik, yaitu seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini adalah ayat dalam Al-Quran kawan. Jadi perumpamaan yang disebutkan dalam ayat ini yaitu tentang keimanan atau akidah atau tauhid itu sendiri, dengan diikrarkan melalui ucapan atau perkataan. Kalau dalam Islam, la ilaha illallah, untuk mengajak manusia beramal soleh atau berbuat yang lebih baik dan benar. Kata-kata semacam itu diumpamakan sebagai pohon yang baik. Akarnya teguh menghujam ke bumi agar bagi pohon memiliki dua fungsi yang utama. Untuk satu, menghisap air dan unsur dari dalam tanah, dan yang kedua untuk menopang tegaknya pohon tersebut kawan. Apabila akar tidak dapat lagi mengambil unsur-unsur yang ada di dalam bumi atau tanah, maka lambat laun pohon akan layu, kering, dan mati. Sedangkan akar pohon yang berfungsi baik akan dapat menyalurkan unsur-unsur dari dalam bumi. Di bagian atas pohon, pertumbuhan pohon akan berjalan dengan normal, indah, dan menawan untuk diperhatikan dan dilihat dengan mata dan hati. Dahannya rimbun menjulang ke langit sesuai dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata,
Rasulullah SAW telah bersabda, di antara jenis pohon yang ada suatu pohon yang tidak pernah gugur daunnya, yaitu pohon itu adalah perumpamaan bagi orang Islam. Beritahukan aku, apakah pohon itu? Orang yang mengira pohon itu adalah pohon yang tumbuh di hutan, kata Abdullah. Sedangkan menurut saya atau Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini, pohon itu adalah pohon kurma. Tetapi saya malu untuk berkata, karena ada Rasulullah SAW. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau menjawab, pohon itu adalah pohon kurma. Ini riwayat hadis, riwayat Bukhari. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar membiasakan diri untuk menggunakan ucapan yang lebih baik dan benar, berfaedah bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Ucapan seseorang menunjukkan watak atau karakter dan kepribadian atau syakhsiyah, serta adab dan sopan santunnya atau moral itu sendiri atau akhlak. Sebaliknya, setiap muslim harus menjauhi ucapan dan kata-kata yang buruk, yang rusak, yang tidak benar, yang dapat menimbulkan rasa jijik, rasa dan tidak benar, tidak enak bagi yang mendengarnya. Maka pohon diibaratkan sebuah amal atau perbuatan manusia itu sendiri, sedangkan akar diibaratkan sebuah keimanan atau akidah atau tauhid, merupakan fondasi dasar daripada amal atau perbuatan manusia. Amal atau perbuatan manusia itu ditentukan dari kuat atau kokoh atau benar tidaknya sebuah keimanan tersebut. Apabila dalam memahaminya, keimanan atau dasar atau fondasi suatu amal atau perbuatan dinilai kurang benar dan salah, itu ditentukan dari keimanan itu sendiri. Oleh karena itu, iman, akidah, tauhid secara bahasa artinya membenarkan atau mentasdikkan atau tasdik, yang hampir sama maknanya dengan pengertian iman dalam istilah, yaitu mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam amal atau perbuatan. Sesungguhnya pengertian iman menurut istilah adalah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak dan ragu, dan bertampak pada pandangan hidup. Jadi iman bersifat aktif. Iman itu juga bersifat abstrak, dengan pengertian manusia tidak dapat mengetahui dan mengukur kadar keimanan orang lain. Iman juga bersifat fluktuatif, artinya naik turun, bertambah dan berkurang, bertambah karena melaksanakan ketaatan dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Jadi iman dalam Islam selalu meyakini akan janji Allah, tidak peduli apapun yang terjadi. Iman yang memiliki inisiatif untuk mengupayakan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT. Iman yang proaktif untuk mewujudkan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT. Outputnya, hasil akhirnya dari iman itu adalah takwa, kawan. Yaitu takwa kepada Allah SWT. Itulah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kawan. Jadi semoga dengan video ini masalah keimanan, akidah atau tauhid kita lebih paham, lebih dari sempurna insya Allah. I hope that through this video about this problem, faith or akidah or tauhid or monotheism, being a human being is more understanding and more than perfect good God feeling insya Allah. Insya Allah, Allah merestui kita lebih baik dan meridhoi kita dalam perbuatan kita. I hope our life more best and more better insya Allah. See you the next video. Apabila ada kurang benar, kurang jelas,
mohon dimaafkan kawan. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.